semuanya, kenalin nama aku Virgilia Florinovita Putri. Kalian bisa panggil aku Flo. Aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Atmajaya Jakarta. Nah, di video kali ini aku mau review satu film dari Korea Selatan yang waktu itu sempat viral banget di TikTok, banyak banget yang ngeklip. Judulnya 2037 atau 2037. Film ini dirilis tanggal 8 Juni 2022. Ditulis dan disutradarai langsung oleh Moo Hong Jin dan diproduksi oleh Motive Pictures dan Jet Film. Film ini menceritakan tentang Jong Yun Yong, gadis SMA berusia 19 tahun yang sedang mempersiapkan ujian masuk pegawai negeri. Yun Yong tinggal bersama ibunya yang tunarungu bernama Kwon Kyung Suk. Selain belajar, Yun Yong juga bekerja di sebuah kedai kopi kecil untuk membantu perekonomiannya. Sedangkan ibunya bekerja di sebuah pabrik kecil milik seorang laki-laki parubaya bernama Kim Chol Min sebagai penjahit. Nah, nggak taunya si Kim Chol Min ini ternyata suka sama Yun Yong. Tapi karena ibunya nggak mau anaknya nikah sama om-om ya kan. Terus si Kim Chol Min ini kayak nggak terima gitu. Dia akhirnya nge-stalking si Yun Yong. Jadi dia ngikutin Yun Yong dari tempat kerjanya sampai dia pulang kerja. Di tengah jalan, tiba-tiba si Yun Yong ditarik sama Kim Chol Min dibawa ke semak-semak. Terus si Kim Chol Min ini melakukan pelecehan seksual kepada Yun Yong. Tapi karena dia ngerasa nggak terima si Yun Yong, dia akhirnya memberontak dan membela diri dengan menghantamkan batu kepada Kim Chol Min hingga tewas. Sampai di sini sebenarnya Yun Yong itu adalah korban, tapi karena Kim Chol Min tewas, akhirnya Yun Yong divonis sebagai tersangka dan masuk ke penjara. Di penjara dia masuk ke sel nomor 12 yang di dalamnya sudah ada penghuninya, yaitu Ira, Hesu, Sarang, Sunjae, dan Changmi. Nomor tahanannya adalah 2037, makanya dia lebih dikenal dengan nama Igong Samchil. Karena si Yun Yong ini adalah tahanan paling muda, teman-teman di sel nomor 12 ini dia kayak ngejagain banget si Yun Yong. Apalagi waktu mereka tahu kalau Yun Yong hamil dan mengalami depresi. Pokoknya adegan di sel nomor 12 ini kita bikin mewek banget lah. Pokoknya kita diajak untuk melihat bagaimana sisi manusiawi seseorang yang dilabeli dengan kata kriminal. Sangat disayangkan endingnya nih agak kurang jelas. Jadi kayak cuma ditunjukin kalau akhirnya Yun Yong ini melahirkan seorang anak dan mengalami koma. Tapi kita nggak tahu mereka akhirnya selamat atau enggak. Nah, di adegan lain itu ditunjukkan kalau ada si Jangmi bersama seorang laki-laki yang diduga kemungkinan besar adalah suaminya, itu menggendong seorang anak bernama Bonnie. Sedangkan Bonnie ini adalah nama yang diberikan penghuni sel nomor 12 kepada si anaknya Yun Yong tadi. Penonton tuh pada berspekulasi kayak akhirnya Bonnie diadopsi sama Jangmi, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut dari penulis. Sedangkan penulisnya sendiri dia mengatakan bahwa emang sengaja dibikin gak jelas supaya penonton ini punya ending versi mereka masing-masing. Meskipun endingnya agak kurang, tapi secara keseluruhan dari alur cerita sama aktingnya bener-bener bikin mewek banget dan seru abis pokoknya. Nah, kalau kalian gimana, lebih suka film yang endingnya kalian bisa bikin sendiri atau yang endingnya sudah ditentukan? Segitu dulu review film dari aku.